akhiran E. Kyrie. Tuh. Kyrie bukan Kyrios. Tuh. Kyrie. Makanya pakai E. Sedangkan yang dimaksud oleh Thomas di Yohanes 20 nomor 28 itu bukan Yesus, tapi Tuhannya Thomas. Karena apa? Karena kasusnya di situ bukan vokatif. Ternyata kasusnya nominatif. Jediar selamat datang di kebenaran. Lukas 2 ayat yang ke-11 itu Tuhan apa? Bibelmu ngapain nuntut orang? Bibelmu. Kok saya ini Bibelmu ini? Kan saya sementara diskusi dengan dia bukan dengan Kang Chan. Ini Bibelmu, bro. Ini bukan pengakuan saya, ini Bibelmu. Iya. Diam Kang Chan. Ting ting ting. Ini Bibelmu bukan pengakuan saya, gimana sih? Ini Bibelmu. Oke, cek satu dua itu Bibel aku yang jawab. Ini bukan pengakuan saya, Bu Darni. Tahu Bu Darni. Ini bukan. Tunggu ya, Bu Darni ya. Ini bukan pengakuan saya. Ini Bibel Anda. Di Bibel Anda tertulis yang lahir Tuhan, betul? Iya. Oke, kita cek di sabar. Kita cek di Lukas. Sabar. Kita cek di Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yesus. Betul? Mau diterangkan atau mau langsung jawab aja gitu? Konfirmasi, aja, betul? Diserahkan kepada Yesus. Konfirmasi, betul? Gini, Kang. Ini, Kang. Betul atau salah? Ada penjelasannya. Loh, yang harus iya, pertanyaan saya, ini Tuhan ini kan sama di Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11, dengerin dulu biar pinter. Justru saya mau jawab. Diem dulu biar pinter. Di Lukas 2 nomor 11. Sabar dulu. Di Lukas 2 nomor 11 tertulis Tuhan, sama nggak tulisannya dengan ini? Sama nggak? Sama. Oke. Di Lukas 2 nomor 11 Tuhan itu adalah Yesus. Sepakat atau tidak? Itu saya sepakat. Tuhan itu adalah Yesus. Nah, sabar. Adakah Tuhan lain selain Yesus? Tentu tidak. Tidak ada. Berarti Tuhan ini Yesus juga, betul? Itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Karena itulah jadi orang Kristen itu harus pintar, Bang. Karena jadi orang Kristen itu harus bingung, betul? Saya sepakat. Saya sepakat. Jadi orang Kristen itu harus membagongkan, betul? Kalau hanya ya gitu aja, saya nggak mau. Ini loh, lihat, coba lihat. Mau dijelaskan nggak mau dijelaskan? Menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, ini jelas bukan Yesus, teman-teman. Jelas bukan. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, ini di sini. Nah, ini kepada Tuhan. Nah, ini kepada Yesus kan gitu. Lah dia ini siapa? Berarti nggak ada hubungannya dengan Lukas 2 nomor 11 dong. Aku aja yang menjawab, gampang jawabnya tuh. Apa sebenarnya ini? Tapi mereka nggak bisa menangkap hal itu. Mereka tadi katanya tidak ada Tuhan selain Yesus, ya dan amin. Tadi diskusi dengan siapa? Enggak, sabar. Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus, ya dan amin. Yang ngomong gitu siapa tadi? Ini tulisannya apa tulisannya? Oke, saya tanya ini tulisannya apa? Sabar. Ini tulisannya apa? TUTHAN, bacanya apa? Bacanya apa itu? Utusan. Nggak kelihatan saya ini. Utusan ini bacanya. Oh, mungkin. Nah, gitu dong. Berhubung Anda udah mulai gila, saya turunkan. Udah, sekarang gantian. Gorokanku sudah kering, Kang Chan maju sama Bu Darni. Gas. Enggak apa-apa, jangan di lapangan. Aku dulu menjawab yang pertanyaan. Iya, Bu Darni silakan, Bu Darni. Iya, silakan Bu Darni. Tadi kan pertama tadi ya. Yang di bawah tap dulu ya. Host tap. Nomor 1 pertanyaannya, pada saat Yesus lahir, siapakah
yang pertama kali diselamatkan Yesus pada waktu baru lahir, kan begitu? Iya. Oke. Jawabnya adalah ini dia. Oke. Orang yang pertama kali diselamatkan pada saat Yesus lahir adalah para gembala yang mendengar kabar kelahiran Yesus dari malaikat. Mereka kemudian pergi ke Bethlehem untuk melihat bayi Yesus. Lalu Diselamatkan kemudian, dari apa, Bu? Diselamatkan dari apa? Diselamatkan karena dari apa? mereka mendengarkan pertama kali kelahiran Bukan itu. Yesus. Bukan dari itu Maria. Pertanyaan saya diselamatkan dari kejadian apa gitu loh. Dari kejadian para gembala itu yang melihat Loh, kedatangan Yesus. gini. Kalau yang tentu namanya mereka duluan kejadian, diselamatkan. sabar ya, Bu. Kalau yang namanya kejadian misal ada kebakaran, terus Bu Dani diselamatkan oleh apa yang pemadam kebakaran itu namanya apa? Teman-teman? Apa sih? Damkar kan? Iya. Ah, damkar. Pemadam kebakaran. Iya, damkar kan. Bu Darni diselamatkan oleh damkar, betul? Berarti Bu Darni diselamatkan dari kejadian apa? Kebakaran. Iya, dari kejadian kebakaran. Nah, Yes. sekarang pertanyaan saya, para gembala diselamatkan dari kejadian apa? Dari kejadian dosanya. Loh, Kan pembaptis itu Gimana mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kan kedatangan Yesus menghapus dosa dunia. bukan itu pertanyaan saya. Ya, Pertanyaan itu jawabannya. saya. Loh, saya nggak tanya Jawabannya, itu. Dik. Nyambung, Saya- nggak nyambung. Nggak nyambung. Bagi kami nyambung, kalian kan nggak nyambung, nggak beriman Itu kepada kan Alkitab. nyambung. itu kan gini Bu Darni kejadian dengan kuntilanak, ada dengan kuntilanak dosa di Kamal. gini Bu Darni, kejadian itu non abstrak, sedangkan dosa atau iman dan lain sebagainya itu abstrak. Pertanyaan saya, diselamatkan dari kejadian apa? Nah, pertama kan mereka yang melihat. Saya nggak tanya Yesus. itu. Dan begitu mereka melihat kelahiran Yesus, mereka diselamatkan dari dosa Saya mereka. tanya diselamatkan dari kutuk dari dosa, kejadian. dari kutuk dosa. Saya Iya. nggak tanya itu. Iya Saya dong. tanya loh, berarti Iya. pada saat Yesus lahir, Yesus sudah menebus dosa. Kedatangannya kan memang untuk menebus kutuk dosa itu. Bukan. Pertanyaan saya, Yang sejak dia percaya. lahir, dengerin Bu Dani. Sejak dia lahir, berarti kesimpulannya Yesus sudah menghapus dosa. Ya sudah, dia sudah datang. Oh, berarti nggak perlu disalib kan? Dan setelah disalib itu untuk menggenapi nubuatan, harus digenapin itu. Ya, berarti Harus digenapin. meskipun Yesus tidak disalib, berarti dosa tertebus kan? Yang ditebus itu yang melihat pertama kali mereka percaya bahwasanya Yesus sabar. Berarti meskipun Yesus tidak disalib, dosa tetap tertebus, betul? Ya kalau memang nggak ada penyalipan, kan kedatangan Yesus mau menyelamatkan Saya manusia ulang dari lagi kutuk pertanyaan dosa. saya. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Oke. Berarti kesimpulannya, meskipun tidak ada penyalipan, dosa sudah tertebus, betul? Betul, karena kedatangannya menebus dosa, kutuk dosa. Nah, iya, berarti nggak harus mati kan? Boleh, ya memang kalau memang nggak mati, iya kedatangannya yang jelas Yesus datang ke dunia untuk memperdamaikan kita kepada Loh, keilahiannya. lalu kenapa Paulus mengatakan bahwasanya penebusan dosa itu pada saat upah dosa adalah maut? Ayo. Makanya upah dosa adalah maut. Kalau tidak Yesus datang, Loh. kalau tidak Yesus datang memperdamaikan kita, perantara, maka kita akan mati. Setelah mati, kedatangan Yesus nanti kita tinggal dibuang. Saya ke ulang, neraka. saya ulang, Bu. Tidak ada kasih karunia kepada saya kita. ulang, Bu. Saya ulang ya. Penebusan dosa itu terjadi. Apakah upah dosa adalah kelahiran Yesus atau upah dosa adalah maut? Yang betul yang mana? Upah dosa maut. Berarti bukan upah dosa adalah kelahiran Yesus, bukan? Bukan, upah dosa maut. Iya, berarti kesimpulannya yang menghapus dosa itu bukan karena kelahiran Yesus, betul? Menghapus dosa ya karena kedatangan Yesus. Loh, Karena dia yang berhak mengampuni dosa. Enggak, karena dia adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berhak mengampuni dosa. yang benar yang mana? Jadi yang benar yang mana? Yang benar yang mana, Bu Darni? Kalau engkau tidak percaya, Ardian. Sabar. Apakah penghapusan dosa itu terjadi apakah gara-gara kelahiran Yesus atau gara-gara penyalipan Yesus? Yang mana yang betul? Kedua-duanya, kedatangan Yesus dan Mati kita. Iya dong. Kalau tidak lahir Yesus, tunggu, Ardian Bu kalau Darni. tidak lahir Yesus, gimana mau dia disalib? Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya, apa kontradiksi dari hidup? Kontradiksi, maksudnya? Kontra dari hidup apa? Kontra dari hidup apa?
Mati. Mati. Oke, pertanyaan saya, pada saat Yesus lahir hidup nggak? Hiduplah. Oke, pada saat Yesus disalib mati nggak? Iya, mati. Mati. Pertanyaan saya, mati dan hidup kontradiksi nggak? Iya, kontradiksi dong. Namanya Kalau juga kontradiksi, hidup lawannya mati. kalau memang kontradiksi, pertanyaan saya, penebusan dosa atau penghapusan dosa terjadi pada saat Yesus hidup atau pada saat Yesus mati? Jawab. Penebusan dosa terjadi pada waktu kelahiran dan kematiannya. Kontradiksi. Iya dong. Dua-duanya. Kalau tidak datang Yesus, Bang Ardian. Kontradiksi Ardiansa berarti. ganteng. Saya, dengar dulu saya. Kalau tidak lahir Yesus, kalau tidak lahir Yesus, gimana mau disalib? Iya berarti kontradiksi kan? Enggak, Loh. harus sejalan. Dia sejalan itu. Kelahiran baru ada Udah lah, penyalipan. Kang Chan maju lah, ada nyerah saya ada. Tunggu dulu, satu lagi. Nggak sanggup saya, Kang Chan Pertanyaan aja. yang kedua. Nggak Tuhan sanggup. diserahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Dengarkan kalian teman-teman. Maksudnya begini. Kang Chan suaranya kecil, Kang Chan. Diperbaiki, Tuhan Kang Chan. diserahkan kepada Tuhan, maksudnya begini. Yesus kan sewaktu di bumi ini dalam keadaan sebagai manusia. Jadi sewaktu di dalam peraturan Yahudi, setiap yang lahir harus diserahkan kepada Tuhan. Kang Tuhan Chan yang suaranya mana kecil, lagi Kang Chan. itu? Kang Chan suaranya kecil. Suaranya mendem. Mendem suaranya, Kang Chan. Kan kalian tanya, Tuhan yang mana lagi ini Bu Darni? Kan gitu. Silakan Kang Chan. Oh. Apa Kang Chan? Kok kecil lagi Kang Chan? Iya, Kang Chan suaramu bentar, miskin Bu kali Darni. suaramu, Bang. Bu Darni Miskin tunggu suaramu, dulu lah Bu Darni, biar dibenahin dulu suaranya. Bu Darni diem dulu. Iya. Ya udah lewat saya, apa yang mau disampaikan? Diem dulu Kang Chan. Silakan Kang Chan. Enggak, itu anunya Kang Chan itu kan sinyalnya ya kalau nggak salah ya. Coba naik lagi Kang Chan. Aduh, Kang Chan ini. Ini kan Oh, tanggal naik muda. lagi. Masih tanggal muda. Gajian masih full uangnya. Tunggu Bu Darni, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tadi kan sebenarnya belum selesai, tapi nggak apa-apa lah ya. Teman-teman udah tahu daripada bosan dengarnya ya kan. Kita sekarang ke itu tadi yang apa namanya diserahkan kepada Tuhan. Kepada Oke, pertanyaan Tuhan. saya, dia di situ, dia itu kan ada kata ganti dia, betul nggak? Dia Yesus. Dia, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, dia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ya Tuhan, gelar Yesus ini Tuhan. Oke, Gelarnya Tuhan. sepakat dulu. Bukan Yes. selain Tuhan. Loh, kok iya? Loh, Iya, dia itu Yesus diserahkan loh, lah kepada iya Tuhan. berarti Siapa ini Tuhan ini? berarti Kan yang gitu kan diserahkan dia kepada tanya. Tuhan ini Tuhan. Dengarkan ku jawab, biar ku Ya, jawab. silakan. Maksudnya di situ begini, sewaktu Yesus yang gelarnya Tuhan ini diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi diserahkan kepada bait Allah, ya bait Allah, kepada keilahiannya. Nggak ada di situ, nggak ada. Iya dong, bait Nggak ada Elohim. di situ. Itu maksudnya. Nggak Jadi ada. kami juga, Bang Nggak Ardi, ada, tunggu nggak dulu. ada. Bang Nggak ada Ardi. tertulis. Sabar Bang Ardi. Kami juga semua umat Kristen setiap lahir diserahkan ke gereja. Enggak kepada tertulis Tuhan. di mana itu bait Allah? Tertulis di mana tuh? Ih, rumah Tuhan itu kan bait Allah. Itu bukan rumah Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, bukan rumah Iya, Tuhan. diserahkan pada Tuhan itu ke sinagog. Berarti di bawah. rumah Tuhan Tunggu berarti dulu. rumah Tuhan, berarti Ya. rumah Tuhan itu sama dengan Tuhan, sama. Rumah Tuhan itu maksudnya rumah ibadah. Enggak, saya Dibawa nggak tanya ke itu. sana, Saya rumah ulang ibadah. lagi, saya ulang lagi pertanyaan saya. Rumah Tuhan itu sama dengan Tuhan atau tidak? Rumah Tuhan enggak lah. Oh, Rumah enggak Tuhan sama. itu tempat Oke. orang beribadah. Di Lukas 2 nomor bersama-sama gitu. di Lukas 2 nomor 22 itu tertulis rumah Tuhan atau diserahkan kepada Tuhan saja? Diserahkan kepada Tuhan, maksudnya Ada diserahkan rumahnya nggak? kepada Tuhan. Ada Gini, rumahnya tunggu nggak? dulu, Bah. Tunggu dulu Ardiansa. Diserahkan itu maksudnya ke rumah ibadah. Kan Ada yang memimpin tulisannya, pendeta, ada pastor. tulisannya rumah atau tidak? Dengar dulu Ardiansa. Aduh, nggak jawab. Kalau di zaman Muter-muter Yahudi, terus, rumah asumsi Tuhan terus. itu kan ada pemimpinnya rabi. Saya nggak tanya itu tapi saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya diserahkan kepada Tuhan, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Oke, Iya, saya tapi ulang kan lagi. kalian kan nggak beriman ke sini, jadi biar ku ajari. Sabar. Saya ulangi lagi. Iya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Di situ tertulis diserahkan kepada Tuhan. Betul? Iya. Saya ulang lagi sekali lagi. Di situ Iya. tertulis diserahkan kepada rumah Tuhan. Betul? Betul. Loh, betul katanya dia. Enggak ada Iya, tulisannya diserah- rumah kok. Iya, diserahkan kepada begini artinya itu Ardiansa. Emanglah suka-suka Penyerahan rubah diri kitab total nih kepada orang, Yahweh. aduh. Maria dan Yusuf dengan mempersembahkan Yesus di bait Allah
Itu kan di bait Allah itu. Ardiansa. Enggak. Gini. Iya, itu di bait Allah itu diserahkan kepada Tuhan itu, masuk ke sinagog itu. Sinagog Bu. itu rumah ibadah. Di situ tidak ada tulisannya sinagog. Nah, itulah maksud ayat itu. Kami yang punya Alkitab kuajarkan kalian apa di artinya mana? itu. Oke, Jadi kalau kami memang umat Kristen, Ardiansa. Nanti kalau undai memang aku. itu adalah sinagog, sabar. Kalau memang itu adalah sinagog, pertanyaan saya, tertulis di mana? Iya, diserahkan kepada Tuhan. Enggak, saya dalam nggak tanya konteks itu. Saya Alkitab. tanya tertulis di Khususnya mana. dalam Alkitab yang dipersembahkan di Saya nggak bait tanya itu, Bu Darni. Yahweh. Bu Darni, Lukas 2 ayat 22. saya tanya, sinagog itu di situ tertulis di mana? Sebentar ya. Kita baca dulu Lukas 22, Lukas 2 ayat 22 sampai 40. Tertulis di mana? Ya, sebentar ya. Lukas 2 ayat 22. Sebentar, gembala-gembala 2 ayat 22. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan di Simeon dan Hana ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat. Yesus harus disunat. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Maksudnya dibawa itu ke bait Allah. Jangan ngarang. Di mana tertulis Ya bait memang Allah di situ? begitu. Tanyalah siapa bukan si itu. Billy Yahudi. Tanya. Enggak, saya nggak tanya Apa itu. Gini artinya Bu Darni. Bu Harus Darni dengar dulu. gini. Sabar. Menyerahkannya Sabar Bu Darni. kepada Tuhan. Sabar Kita Bu baca Darni. dulu, tunggu dulu. Ayat 23. Sabar Bu Darni. Di situ di mana tertulis? Di situ di mana tertulis kepada Tuhan? Di mana tertulis? Dengar ayat 23. Seperti Enggak, saya nggak ada tanya itu. tertulis dalam Saya nggak hukum tanya itu. Taurat, Di semua mana anak laki-laki tertulis? sulung harus Saya nggak tanya dikuduskan itu. bagi Saya Yahweh. nggak tanya itu. Saya nggak tanya. Saya ulang lagi ya. Di mana tertulis itu adalah sinagog? Di mana tertulis? Dengar dulu. Makanya kita baca terus ayat 24. Ya, Dan silakan. untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia telah akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang di bait Allah. Udah? Apanya? Ia datang ke bait Yahweh. Siapa itu? Oleh Roh Kudus. Ia itu? Lanjutan dari Ia itu 21. siapa? Ini kan Ia masih... siapa? Ia siapa? Ia itu siapa? Diansa. Ia itu siapa? Iya. Ini dan kepadanya telah dikatakan Ia itu siapa? Jawab pertanyaan. Simeon. Ia itu siapa? Seorang bernama Simeon. Ia siapa? Seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Stop Israel. pertanyaan saya ulang lagi. Ya. Ia di situ siapa? Ini Simeon lah. Oke, stop. Sabar. Tarik napas. Itu adalah Simeon. Sepakat? Oh, tunggu ya. Baik Allah oleh Roh Kudus. Anak ketiga. Dengar ini. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk, dibawa masuk ia itu oleh siapa? orang Ia siapa? tuanya Simeon. untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ke bait Allah dibawa Yesus. Iya, Simeon. Loh, mana Jangan tertulis? bohong, Bukan ya. itu. Hei, saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana tertulis menyerahkannya kepada Tuhan itu adalah sinagog. Di mana? Bait Allah itu sinagog. Di mana Ibadah. tertulis? Di mana Luar tertulis biasa. kepada Tuhan? Hukum ke-9 sabar. jangan bersaksi dusta, Ardiansa. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di situ tertulis. Oke, kita buka original teks ya. Ya, kita baca ya. Oke. Lukas 2 nomor 22. Di sini tertulis ya. Oke. Nih aku buka open cam aja ya, biar enak ya kan. Ya, kita buktikan. Besarkan saya, host. Iya, Oke. jangan aku, nanti aku ditombak. Sabar ya. Cuma Dan satu. ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Dia ini Tuhan bukan? Iya. Oke. Menyerahkannya huruf besar kan? Sabar dulu. Dia ini Tuhan bukan? Iya. Oke. Iya. Kepada Tuhan ini juga Tuhan bukan? Iya, itu ilahinya itu. Sabar. Oke. Sabar dulu. Katanya tadi sinagog kan? Katanya rumah Tuhan ya. Oke, Iya. kita cek sekarang. Kita cek di sini sekarang ya. Pertama, kita akan baca di semua
versi Bible, apakah ada yang menerjemahkan sebagai rumah Tuhan atau bait Allah? Kita cek. Di TB kepada Tuhan nggak ada rumah Tuhan atau bait Allah, nggak ada. Di AYT kepada Tuhan nggak ada sinagog atau bait Allah. TL tahun berapa TL? 1954 diterjemahkan kepada Tuhan, nggak ada. Diserahkan kepada rumah Tuhan, nggak ada. Oke, TL ya. Sekarang kita BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, tahun berapa? 1985, untuk diserahkan kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan ya. Oke, kepada Tuhan. Yang TSI ke Yerusalem dan menyerahkan dia kepada Allah. Ini di TSI nggak ada bait Allah, nggak ada. Kan Anda sendiri mengatakan rumah Tuhan itu bukan Tuhan, kan gitu kan. Oke. MILT sekarang 2008. Dan ketika hari-hari pentahiran dan seterusnya, kepada Tuhan, langsung kepada Tuhan, sama. Seleber 2011, Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan, kepada Tuhan. Nggak ada bait Allah, nggak ada bait Tuhan, nggak ada di sini. Di AVB semua ya, semua saya baca ya nanti ya. Setelah tamat masa pencucian dan seterusnya, mempersembahkannya kepada Tuhan. Tidak ada kepada bait Allah, bait Tuhan nggak ada. Ini dari versi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 versi Bible nggak ada yang menyebutkan kepada bait Allah atau Tuhan. Kita baca original teks sekarang. Apakah tertulis bait Allah atau bukan? Ya, kita cek nih ya. Dari sini aja ya, biar nggak terlalu panjang ya. Auton, Eis, Irosoluma, apa ini? Parastesai to Kirio. Nggak ada bait Allah, nggak ada di sini. Nggak ada bait Allah. Nggak ada, dari sini nggak ada tertulis bait Allah, nggak ada. Ayat 26 apa, Ardi? Ayat 26 itu. Loh, ayat 26 beda lagi kan? Lukas 2 ayat 26 coba Loh, baca. Lukas 2 ayat 26 beda lagi. Di sini ada bait Allah loh. Loh iya, tapi beda kan dengan ini? Di situ Yang saya tanyakan, oke, kita cek tafsiran deh. Kita cek tafsiran ya. Oke. Kita cek tafsiran ya. Oke. Enggak, baca dulu Lukas 2 ayat 26. Sabar. Kita cek tafsiran, sabar dulu. Kita cek tafsiran dulu ya dari bapak-bapak gereja Anda. Oke? Kita cek tafsiran. Sebagaimana Yusuf dan Maria dahulu menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Tuh, nggak ada bait Tuhan. Oke, kita cek di tafsiran yang lain ya. Sabar. Tunggu, aku buka dulu bentar ya. Ayat 26 dan 27. Disitulah Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Yahweh. Itu. Jadi jangan ngarang-ngarang lah. Sabar dulu. Iya, sambil kau cari, aku ngomong-ngomong dikit lah. Gitu dong. Ayo. Billy sayangku. Ada Bang Billy. Billy sayangku. Ayo, ada Bang Billy. Kau bela dulu aku, Billy. Kemana Yesus diserahkan itu? Jangan kau bohong, Billy. Bela dulu aku. Apa? Ini Syardiansa katanya orang Yahudi lahir 8 hari. Kemana? Enggak, kan diserahkan ke bait Allah. Enggak ada urusannya dengan Yahudi. Sinagog kan, Billy? Enggak ada urusannya dengan Yahudi. Lukas orang Yahudi. Si Billy dulu menjawab. Tadi kan kau tahu orang Yahudi. Saya tanya kepada Bang Billy dulu ya. Saya tanya Bang Billy. Ke bait Allah. Iya, Yahudi. Sabar. Saya tanya Bang Billy. Bang Billy, adakah orang Yahudi Lukas? Enggak ada lah. Ya sudah. Iya. Billy, kau Billy. Bela aku Billy. Oke, saya tanya yang kedua. Adanya Lukas Sitomorang. Yang kedua, Bang Billy, adakah orang Yahudi? Sabar. Adakah orang Yahudi yang namanya belakangnya Markus ada? Nggak ada. Aku mau tanya si Billy dulu. Tunggu, Ardiansa. Ku tanya dulu Billy temanku. Apa aku masih sendiri? Kalau orang Yahudi lahir 8 hari, kemana diserahkan? Disunat lah. Disunat. Mana disunat? Apakah dibawa ke bait Allah, ke sinagog atau gimana? Ke sinagog kalau. Itu dia. Kau Ardiansa, dengar itu. Ini bukan sinagog tulisannya. Oh, gitu. Oke, kita sepakat ya. Kita sepakat bahwa ini sinagog. Sepakat dong. Oke, berarti
kepada sinagog, betul? Kepada Tuhan. Kepada Loh, kok Tuhan. diganti Tuhan? Itu, Katanya sinagog. Dulu, sinagog itu rumah Tuhan. Mana ada Yahweh di rumah sinagog? Ada kau. Ini kepada Iya, oke, saya tapi ganti kau ya. kan nggak mengerti. Sabar. Dengarkan dulu. Bu Darni kan mengatakan kepada Tuhan ini maksudnya adalah kepada sinagog, betul? Ke sinagog, betul? Iya, dibawa, diserahkan. Oke, dulu. berarti kesimpulannya berarti menyerahkannya kepada sinagog, betul? Iya. Ah, bukan Tuhan. Ke rumah sinagog. Iya. Berarti Tuhan Disitulah adalah berada sinagog. Tuhan. Disitulah berada Tuhan berarti melalui Tuhan, berarti Tuhan, melalui berarti Tuhan. para rabi. Sabar, Rabi-rabi Yahudi. sabar. Berarti di sini ini kan tulisannya Tuhan. Yes. Berarti Tuhan adalah Bukan sinagog. di Sepakat? kitab orang Kristen. Sabar dulu Bu Darni, sabar. Pertanyaan saya, ini kan tulisannya kepada Tuhan. Bu Darni Iya. memaknai Tuhan ini adalah sinagog, betul? Iya, rumah berarti disitulah. berarti Di rumah sabar Tuhan itulah, dulu, di aduh. rumah sinagog itulah Woi, keberadaan sabar Tuhan. Itu dulu. maksudnya. Sabar dulu. Berarti Tuhan ini kan sinagog menurut Bu Darni, betul? Tuhan itu rumah ibadah. Oh, berarti Tuhan itu sinagog rumah. itu rumah ibadah. Oh, Sinagog Bang itu Billy, rumah Tuhan ibadah. itu rumah ternyata. Enggak, salah. Oh, loh, kok salah lagi saya? Maksudnya Kok gini, salah terus. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya begini Ardiansa, menurut tradisi orang Yahudi, umur 8 hari Yesus dibawa ke sinagog karena di sinagog lah keberadaan Tuhan. Ih, jangan dirubah-rubah. Ini tulisannya Itu kepada maksudnya Tuhan. itu. Maksudnya itu begitu karena orang Yahudi semua Oh, tradisinya pada saat itu umur iya, 8 saya hari paham. diserahkan kepada Tuhan. Oh, Di mana itu? Di saya rumah paham, sinagog. saya paham. Gitu. Berarti Tuhan ini adalah sinagog, betul? Maksudnya disitulah keberadaan Tuhan di rumah sinagog Oh, itu. berarti Tuhan ada di sinagog. Iya dong, itulah arti tulisan itu. Oh, Bang Bil, Tuhan ada di sinagog, Bang Bil. Maksudnya Pindah para dari rabi sorga itulah maksudnya. mewakili Tuhan Pindah. mewakili para rabi itu. Pindah. Para rabi-rabi itu untuk menyunat anak-anak yang lahir Bang Billy, 8 hari. Bang Bil, ternyata Gitu. Tuhan Bapa yang ada di sorga pindah ke sinagog. Aduh. Pindah. Mana ada di situ Yahweh di sinagog itu? Loh, Itu kan katanya hanya tadi mengatakan Tuhan. bahwasanya- Gimana sih? Kan itu kan sinagog itu bait Allah loh, bait Allah. Jadi siapa mewakili di bait Allah itu? Itulah para rabi. Yahweh itu berada di surga. Udah lah, pusing aku. Silakan Mbak. Ya masuk yang lain, Pusing lah karena aku. nggak kau imani Ardiansa. Kau putar-putar balik Alkitab kami ini. Apalagi yang awam-awam kau hancurkan. Akhirnya pusing sendiri. Orang Kristen yang awam-awam kau bal-bali. Sama aku mana bisa kau bal-bali aku. Tapi Tuhannya 3 kan? Bukan itu, Tuhan itu. Hanya menyatakan diri. Yahweh kami itu menyatakan diri di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oke, kita tanya Bang Billy. Bang Billy sebagai Yahudi asli, apakah betul? Jangan, beda si Billy. Beda sabar, dengan menolak sabar. Yesus. Loh, akar kata kekristenan, akar dari kekristenan itu dari bangsa apa? Saya tanya Bu Darni. Yahudi. Oke, Bang Billy, monitor Bang Bill. Ya. Apakah betul Yahweh itu atau Yod-Heh-Vav-He yang mereka sebut YHWH itu mempresentasikan sabar dulu. Turun sayangku, Loh, turun kemana sayangku. dia? Loh, Oh, Bang Billy Turun sayangku. Turun. Enggak, kepental Jangan dia, naik lagi, kepental, Billy. kepental. Biar ku habisi dulu si Ardian. enggak kepental nih, naik lagi. Oke. Bang Billy, Lah, kau Billy, ya. apakah betul menurut orang Diam aja, kau Billy. Menurut orang Yahudi, Yod-Heh-Vav-He itu menampilkan diri kepada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah betul? Mereka enggak mengimani. Enggak ada itu konsep Oh, itu. enggak ada. Enggak dong, kan beda Yahudi, Kristen, Islam, kan beda. Enggak Kan beda. Yahudi, Kristen, kan Yahudi menolak Yesus Tuhan. Katanya Maka akar kekristenan dari Yahudi. memang wajib. Lah ini harus. orang Yahudi di bawah. Ya oke, nantilah kelak hakim yang adil turun menentukan. Sekarang kita pertahankan iman kita masing-masing. Gitu dong. Gini Bu Darni mengaku iman kekristenan dari Yahudi. Yes. Di sini ada Bang Billy Yahudi. Ya karena Billy kan menolak Yesus kami Tuhan. Loh, berarti kesimpulannya bukan dari Yahudi Kristen. Enggak juga. Loh, Belum tentu Kristen benar. itu dari orang Yahudi Antioquia, kan, Bu karena menolak Yesus. Darni. Hei, Bu Darni, Kristen itu dari Antioquia bukan dari Yahudi. Iya enggak juga. Tapi Enggak murid juga. Yesus kan orang Yahudi. Murid Yesus semua Alamak. Yahudi. Iya, tapi Yesus bukan Kristen.
Siapa bilang nggak Kristen? Makanya Kristen Oh, pengikut berarti Yesus Kristen. Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya berarti Yesus Kristen. Bukan lah. Agama Yesus nggak ada. Nggak ada agama Berarti Yesus. berarti Yesus Kristen. Nggak ada agama Yesus. Enggak, saya nggak tanya agama. Saya tanya Yesus Kristen bukan? Tidak ada agama. Dia Saya itu nggak tanya Tuhan. agama. Dia Saya ulang lagi. memberikan hukum kepada Saya ulang manusia. lagi. Saya ulang lagi. Saya ulang. Saya tidak tanya agama. Pertanyaan saya, apakah Yesus Kristen? Nggak ada ditulis Yesus Kristen di dalam Alkitab. Tadi katanya Bu Dani, siapa yang bilang Yesus bukan Kristen gitu? Hanya Kristen artinya pengikut Yesus. Udah berkali-kali lah bubuk. Lanjut yang Kristen lain. artinya pengikut Yesus. Itu dia. Ini gara-gara Paulus ini. Ya bener banget. Bukan gara-gara Paulus. Memang kita kan 3 agama sekarang yang di dunia ini. Yang mana nanti kebenaran? Nggak ada. sesungguhnya. Kristen itu bukan agama. Ya memang Kristen mana agama? Iya Hanya iya dulu makanya dia lain untuk kali kalau ngurus KTP jangan mau di kolom agama ditulis Kristen, jangan mau. Ardiansa, nanti kedatangan Tuhan nggak ada dibilang yang Islam, yang Kristen, yang Yahudi, nggak ada. Oh berarti Tuhan belum datang. Belum. Oh berarti yang datang 2000 tahun lalu bukan Tuhan. Yang datangannya itu kelahirannya. Enggak, Itu yang datang 2000 tahun untuk penyelamatan 2000 belum. tahun yang lalu, yang datang 2000 tahun yang lalu berarti bukan Tuhan. Ya Yesus yang lahir itu Loh, datang. saya nggak tanya itu, saya ulang lagi. Yang datang 2000 tahun yang lalu berarti bukan Tuhan. Tuhan yang datang. Loh, katanya belum datang Tuhan tadi bilangnya. Memastikan untuk penghakiman nanti belum datang. Gimana lah Bu Darni Belum ini? datang untuk penghakiman. Yang pertama datang itu hanya untuk misi penyelamatan dunia. Udahlah. Ya lanjut yang lain. Ya, Aku memang mute dulu begitu. ya. Aku mau sholat dulu sebentar. Sholat lah. Mana bisa kalau kayak aku ini nggak bisa kalian tipu-tipu lah. Nah jadi aku mau ngomong sama teman-teman Kristen yang ada di bawah. Ini 626. Kalau ada pun kita di sini Kristen, kalau mau kita berdiskusi sama teman-teman Islam, pinomat handphonemu 3, ya 3, 1 live, 1 lagi cari data. Jadi apa ditanyakan si Ardiansa, klik aja Google, di sana semua sudah ada jawabannya. Jadi supaya kita jangan dipermalukan di room-room teman-teman Islam. Berarti Jadi semua ada jawabannya ya di Google ya? Ada, Oke, ada jawabannya semua. Saya tanya satu, silakan Google ya. Iya, coba. Oke, Yohanes 20:28 buka. Apa itu? Ya buka dong. Buka dong. Iya, Yohanes 20:28. 20 ayat 28. Ya. Kenapa itu? Thomas, baca dulu, baca. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oke, silakan cari di Google setelah ini ya. Oke? Oke, katanya semuanya ada di Google kan gitu. Iya, Oke, pertanyaan saya, di situ Thomas menjawab dia, betul? iya. Oke, kita baca original teksnya. Apekriti Thomas kai aipen auto ho kiriasmo kai ho teosmo. Pertanyaan saya, sabar. Thomas sedang ngobrol sama Yesus nggak? Iya dong. Kalau sedang ngobrol, kalau sedang ngobrol, kasusnya apakah genetif, apakah kasusnya nominatif, apakah kasusnya datif, atau apakah kasusnya yang lain? Jawab. Ya, itu percakapannya bersama dengan apa? Dengan Jawab pertanyaan saya, Thomas. sesuai Itu dengan aja, pertanyaan saya. Gak usah terlalu kau bahasamu. Google terlalu dong, tinggi. katanya Google. Iya, aku nggak buka Google ini. Ya Aku masih buka luar sekarang, saya kepala. tunggu. Buka. Buka. Nggak usah kalau itu. Ya nggak usah. buka aja. Loh, Jawabannya luar katanya semua kepala. ada di Google. Ya, ngapain dijawab Google? Orang ini Loh. bisa dijawab kok. Itu Ya udah, percakapan jawab pertanyaan Yesus saya. dengan Oke, Thomas. saya ulang pertanyaan saya. Thomas Saya ulang ya. menjawab, ya Saya Tuhan ulang dan pertanyaan Allahku. saya. Apa Ya, yang saya mau kau ulang tanya ya. di situ, Saya Ardiansa? ulang pertanyaan saya. Enggak, Saya ulang. pertanyaanmu apa di situ? Saya ulang ya. Saya ulang dulu. Saya ulang dulu pertanyaan saya. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Iya, silakan. Oke. Baik ya. Saya ulang pertanyaan saya sekarang. Di situ Thomas mengatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yang dimaksud ya Tuhanku dan Allahku itu siapa? Yesus kan, betul? Yes. Oke, pertanyaan saya, kalau memang itu adalah Yesus, kalau memang itu adalah kasusnya adalah Yesus yang dimaksud oleh Thomas, pertanyaan saya,
Apakah kasusnya A. nominatif, B. genetif, C. datif, D. vokatif? Yang mana? Tunggu dulu, nominatif, B apa? Nominatif, genetif, Terus? datif. Oh, kau ini bahasamu bahasa dari luar angkasa kau ini. Jawab aja. Kan Google bisa. Google kan bisa. Jawab ini, Darbi. Jawab fiktif. Google kan bisa. Fiktif. Ya, Google kan bisa. Oke, yang keempat, vokatif. Kasusnya apa harusnya? Jawab. Pertanyaan saya, apa kasusnya? Jawab. Vokatif. Tunggu ya. Menyatakan bahwa Thomas melihat Jangan dijelaskan yang dulu. telah bangkit, Jangan dijelaskan mengaku Yesus dulu. sebagai Tuhan Jangan dan dijelaskan Allah. dulu. Udah, Jangan itu dijelaskan. jawabannya. Ngapain Saya tanya panjang-panjang kasusnya. kali? Saya Iya. tanya kasusnya. Ngapain panjang-panjang jawabannya itu? Berarti aja nggak bisa jawab. jawabannya. Berarti nggak Itu bisa jawab. jawabannya. Itu percakapannya dengan Yesus. Oke, dan pertanyaan Thomas. saya apa tadi? Coba diulangi pertanyaan saya, silakan. Apakah itu nominatif, genatif, datif, vokatif? Nah, yang Nggak mana di penting antara bagi empat kami, itu? Enggak penting. Yang penting bagi kami bahwasanya itu percakapan antara Yesus dan Thomas. Berarti nggak lu katanya itu pertanyaanmu itu berdasarkan pertanyaan cari-cari kesalahan. berdasarkan narasi Bu Darni nggak di perlu dijawab awal. yang kayak Sabar. gitu. Sabar Bu Darni, sabar. Berdasarkan narasi Bu Darni di awal tadi, Bu Darni mengatakan bahwasanya semua sekarang itu serba bisa dicari di internet. Googling aja semua pasti ketemu. Tolong googlingkan saya ya sekarang ya. Silahkan dijawab. Silahkan Bu Darni googling sesuai dengan pernyataan Bu Darni sendiri tadi mengatakan begitu. Silahkan googling, cari apa kasusnya. Silakan. Iya, maksudnya gini luar biasa. Jawab. Kan Udah, kalian suka googling dulu, bertanya. googling dulu. Contoh macam Google tadi. dulu. Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Apa artinya? Kan kalian bilang. Saya nggak tanya udah, itu. kami orang Kristen tinggal klik itu. Apa saya nggak tanya artinya? itu. Oke, Muncul sekarang nanti jawabannya. Jadi nggak capek-capek dijawab. menjawab kalian. Oke, pertanyaan saya apa tadi? Apa pertanyaan saya? Apakah keadaan di dalam Yohanes 20 ayat 28 Kok keadaan? itu adalah, Kok keadaan? Siapa yang Iya tanya kan? keadaan? apakah percakapan itu Duh. nominatif, genetif, datif, vokatif? Ah, yang mana? Kan itu yang kau bilang kan? Oke, jawabannya yang mana? Berapa lama? Apanya berapa lama? Berapa lama waktunya mencarinya? 1 hari, silakan. Silakan, saya tunggu, silakan. Boleh ya? Iya dong, silakan, saya tunggu. Katanya semuanya bisa googling. Silakan Iya. googling, saya tunggu. Ya, silakan. Tapi melihat pertanyaan kalian dulu, kadang Udahlah, jangan banyak omong. Bu Dani googling aja, jangan ngomong, di mute dulu terus googling. Ih, lama ini. Udah nih googling pakai apa Bang Ade? Aduh. Yang menandai Kayak mesin giling loh, P. subjek Pura-pura aja dia googling. kalimat dalam suatu kalimat. Kan panjang nanti ini. Baru, bentar ya. Genetif. Kawardiansa, ini makanya orang Kristen kadang kau buat seperti ini susah juga. Banyak omong. Jawab. Kan? Aku sambil ngomong sambil cari lah. Iya, jawab. Silakan cari. Saya tunggu. Silakan. Kasus dalam tata bahasa yang menandai subjek dari suatu kalimat atau klausa. Genetif adalah kasus yang menunjukkan pemilikan atau hubungan antara dua kata benda. Nah itu ya kan? Waduh, kau Lardiansa. Googling di Shopee Bu Dani itu ada tuh. Kata benda. Jadi sama si Ardiansa ini jadi kayak belajar bahasa Indonesia, Wak. Oke. Enggak, itu bahasa Indonesia semua itu. Iya, kau jadi belajar bahasa Indonesia ini jadi. Iya dong, harus saya kirim ke perpustakaan lah sesekali. Lanjut. Datif. Kasus gramatikal yang digunakan untuk menunjukkan penerima atau pemberi langsung dari tindakan kata kerja. Aduh, kasus.
Bu Darni, cari di Shopee itu, ada yang nyarankan tuh. Siapa tahu ketemu. Cari di Shopee, Bu. Menunjukkan aku nggak ahli bahasa soalnya, atau menerima Ya nggak apa-apa kan, bisa googling. Meskipun nggak ahli kan jadi ahli gara-gara googling kan. Nah, silakan. menerima langsung dari tindakan Cep. dalam bahasa Inggris. Udah apa satu lagi terakhir, vokatif arti mana dia ya, ini kok nggak ada. Seruan ajakan panggilan. D, seruan ajakan. Oh, berarti D lah ini vokatif. Oke, kalau memang kasusnya vokatif, di situ tulisannya kiria atau kirios. Jawab. Ayo, kalau memang kasusnya vokatif, ya kan? Yohanes 20:28, kalau memang kasusnya adalah vokatif, pertanyaan selanjutnya adalah di situ menggunakan kirie atau kirios. Jawab. Tuhan. Kirios. Ah, kirios itu vokatif atau nominatif? Jawab. Ajakanlah, seruan. Googling lah. Enak aja Udah, googling. langsung aja. Ini vokatif. Loh. Kirios itu ajakan, seruan. Karena Loh. Thomas mengatakan, "Ya Allahku dan Tuhanku," katanya. Oke, berarti sufiks os itu vokatif. Capek kupingku membahas kayak gitu. Udahlah, kau usah kayak gitu. Enggak. Udahlah, itu kau sama si bom aja. Itu si bom aja tentu bisa kayak gitu. Loh, enggak, gini. Kalau Bu Darni, kalau Bu Darni mengatakan, sabar. Kalau Bu Darni mengatakan bahwasanya itu adalah kasusnya vokatif Iya. itu harusnya itu kiri atau kirios harusnya. Ini adalah vokatif yang menyerukan, "Ya Allahku dan Tuhanku." Iya. Jangan lagi kau pertanyakan. Selesai. Vokatif. Kalau memang vokatif itu sufiksnya itu os atau e. Jawab. Loh ya Mang. Udahlah, kau bukan belajar bahasa Browsing Indonesia lah, ini. nih tak tunjukin ya, tak tunjukin. Capek aku yang kayak gitu. Gak usah. Gak ada Ya udah. iman kami nambah seperti itu. Gak ada. Gak penting. Loh, penting, Bu. Kenapa? lah. Karena Enggak penting karena yang kayak dimaksud gitu. Enggak. karena Ini yang bukan dimaksud belajar bahasa Indonesia ini. karena yang Enggak. dimaksud Thomas, sabar. Bukan. Karena yang Yang dimaksud lain aja, dengerin jangan dulu. seperti itu. Udah jelas Dengerin dijawab dulu. tadi. Jangan emosi ya. Bukan emosi. Jangan emosi. Karena yang dimaksud Thomas itu ternyata kalau kasusnya vokatif harusnya di situ tertulis kirie. Ternyata itu bukan vokatif. Itu bukan kirie ternyata kirios. Berarti kesimpulannya yang dimaksud Thomas bukanlah orang yang sedang diajak ngobrol Thomas. Ini seru ini. Ayo, mau di dalam kemana? perkataan Thomas itu adalah bentuk seruan. Seruan. Itulah yang dikatakan Kalau tadi di dalam seru iya, saya vokatif. udah tahu. Udah, Loh, apalagi tadi kan kau tanya. Kalau Apa vokatif, sabar Bu Dani, sabar ya. Nih, kalau memang itu adalah vokatif, nih aku buka ini. Nih, lihat sini. Coba besarkan saya. Aku matikan ya bunyi mesinku. Aduh, kebalik dong. Kok saya yang dikecilin? Nih ya. Bu Dani perlu belajar lagi. Ini bukan yang dimaksud Thomas, ini bukan Yesus, Bu Dani. Lihat. Kita belajar di sini. Tuh. Paradigma nomina maskulin. Kalau nominatif itu sufiksnya adalah os. Kelihatan Bu Dani? Sufiksnya adalah os kalau nominatif. Tapi kalau vokatif harusnya sufiksnya e. Ternyata yang di sini Yohanes 20:28 ternyata kirios berarti nominatif. Kalau nominatif
Berarti kesimpulannya yang dimaksud ya Tuhanku dan Allahku ini bukan yang diajak ngobrol Thomas. Jediar. Selamat datang di kebenaran. Ayo, mau kemana? Terserahmu Ardiansa. Iya. Maupun kau bilang kalau kamu mengatakan Thomas itu yang dimaksud dengan Thomas itu bukan Yesus, silakan saja. Loh, Kamu bukan yang kata berpendapat. saya. Ya kamu, Bukan kata kamu. loh, Kalau kami sesuai- umat Kristen, sesuai ini gramatika. adalah, ini Sabar, perkataan sabar, Thomas sabar. kepada Yesus. Sesuai Tak boleh kau gramatika. rubah itu. Iya, Terserah sesuai kau. gramatika dan sintaksis mau bahasa Yunani. gramatika, mau grameteke, Sabar. apapun itu Waduh, asal terserahmu imani aja nih. Yang Imani jelas aja ya. ini, iya. Iya, iya. Jelas ini nggak boleh dirubah lagi nih. Darme. Tak bisa. Ini kan iman Udahlah. kami. Ya udah, pokoknya bener salah imani aja. Ya lanjut. Yes. Jadi Yang gimana penting Bang perkataan Thomas Ardiansa? itu kepada Ardiansa, Yesus jadi itu. gimana? Jadi gimana tadi? Jadi Penjabarannya? gini loh, Bu Dani gini loh. Jadi dalam bahasa itu ada yang namanya gramatika dan sintaksis. Itu yang pertama. Bu Dani ini jangan otot-ototan ya Bu Dani ya. Saya kasih tahu aja ya kan. Bu Dani belajar juga gitu loh. Jangan sampai males belajar. Tak kasih tahu ya. Iya, tak kasih tahu dulu ya. Jadi dalam bahasa apapun, mau itu bahasa Inggris, mau itu bahasa Yunani, nih tak kasih tahu ya. Itu semuanya ada yang namanya gramatika. Aku open cam dulu ya. Aku kasih tahu dulu, bentar. Bu Dani harus terima ini gitu loh. Karena apa? Karena ini gramatika bahasa Yunani sendiri, bukan dari saya. Emang siapa saya gitu? Nggak mungkin kan? Gini, nih. Kasih tahu ya. Oke. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Yang dimaksud ya Tuhanku dan Allahku di sini siapa kan gitu? Pertanyaan. Thomas menjawab dia, berarti Thomas menjawab Yesus. Harusnya kalau Thomas menjawab Yesus, kalau ini memang yang dimaksudkan adalah kepada dia ini atau Yesus, kasusnya harusnya adalah vokatif, kasus sapaan. Apa itu kasus sapaan nih? Ada contohnya, ada nih. Kasih tahu. Ya. Kasus vokatif. Bu Darni belajar nih. Kasus vokatif atau kasus sapaan karena berfungsi untuk menyapa. Contoh, Adel V Blepo C. Artinya, saudara, saya melihat kamu. Pertanyaan saya Bu Dani, saya melihat kamu ini orangnya ada nggak? Ada orangnya nggak ini? Saya melihat kamu. Ada nggak orangnya yang diajak ngobrol ini? Ada nggak? Adalah kan melihat Ada. kamu. Saya melihat Berarti, kamu. oke. Ada. Oke, di sini pakai apa? Pakai C, bukan pakai os ya. Nih. Ya, nih tuh. Nominatif, kalau kasusnya vokatif itu pasti E belakangnya. Apostole. Kalau vokatif ya. Kalau nominatif kasusnya apostolos. Oke? Kalau genetif apostolo. Kalau datif apostolo pakai omega. Kalau akusatif apostolon. Ton apostolon. Kalau vokatif apostole harus E. Nih. Sedangkan itu kalau kasus sapaan ya. Sedangkan Thomas di sini ternyata bukan menyapa Yesus. Kasusnya ini bukan sapaan terhadap Yesus ternyata. Kenapa? Karena kasusnya adalah apa di sini tertulis? Nominatif. Nih. Kyrios mu kaiho theosmu. Kita bongkar. Ini N ini non, N kedua ini nominatif, S ini singular, M ini maskulin. Non kata benda, ini kyrios kata benda, nominatif singular maskulin. Theos juga begitu. Nominatif singular maskulin. Ternyata ini nominatif. Nominatif pakai os, betul. Pakai os, tapi bukan untuk menyapa Yesus. Bukan Oke. untuk menyapa ini. Pertanyaan. Sabar Udahlah dulu. itu. Cukup Sabar, dulu. sabar, Satu pertanyaan sabar, pasti keok kau. Sabar. Cukup lah. Sabar dulu, Panjang kali. sabar. Ini tak kasih contoh yang lain ya kan. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Berarti yang dimaksud Thomas, ya Tuhanku dan Allahku, ini adalah Tuhan yang Thomas dan Allahnya Thomas, bukan kepada orang kedua. Oke. Karena kalau sampai sabar dulu, waduh, saya masih panjang. Diam dulu Bu Darni. Thomas menjawab dia. Kalau memang kasusnya adalah sapaan, harusnya itu, kalau memang yang dimaksud Thomas adalah Yesus, harusnya ini menggunakan apa? Harusnya
Harus ho kiriemo, kai ho teyemo. Harus teye. Di sini harus kirie. Nih, tak kasih contoh kalau nggak percaya. Nih, tak kasih contoh. Apakah ada di Bible? Oh, banyak lah. Banyak itu. Nih, contoh. Kalau kasus sapaan ya, kasus sapaan nih ya. Tak kasih contoh di sini. Nih. Matius 13:27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Ini ada nggak orangnya ngajak ngobrol nggak ini, Bu Darni? Ngajak ngobrol nggak? Ya. Ngajak ngobrol nggak ini? Ngobrol lah. Nah, Iya kalau dong. ngajak ngobrol berarti harus pakai vokatif. Kalau vokatif pakai apa? Coba dibaca. Ini Kyrios atau Kyrie? Kyrie. Itulah yang tahu itu. Kau yang tahu bahasa. Ini loh, Ibrani. ya Aku makanya nggak saya kasih Ibrani. tahu. Ini pakai Kyrie. Tuh, vokatif singular maskulin nih, vokatif singular maskulin. Gitu loh. Kalau orangnya diajak ngobrol itu harus vokatif. Saya kasih lagi. Satu aja. Ini Ini ya. Kisah para Rasul, Kisah para Apostolos 9 nomor 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Ini Paulus ngobrol nggak sama Yesus? Ngobrol nggak? Ngobrol lah. Ngobrol. Berarti kalau ngobrol kasusnya vokatif atau nominatif? Ajakan. Vokatif kan? Kalau vokatif berarti berakhiran e atau os? Nggak tahu aku kalau masalah itu. Kau lagi. Ya berakhiran nih. Makanya saya kasih tahu. Berakhiran e, Kyrie. Tuh. Kyrie bukan Kyrios. Tuh. Kyrie. Makanya pakai e. Sedangkan yang dimaksud oleh Thomas di Yohanes 20 nomor 28 itu bukan Yesus, tapi Tuhannya Thomas. Karena apa? Karena kasusnya di situ bukan vokatif. Ternyata kasusnya nominatif. Jediar selamat datang di Pertanyaan. kebenaran. Sekali bertanya, kau pasti keok ini. Ya, saya keok. Tadi kan kau bilang Thomas bukan menyapa Yesus. Sementara di hadapan Thomasnya Yesus, berarti penipu kau. Berarti penipu kau. Ya memang Thomas itu di hadapan Yesus kan, ya Tuhanku, sambil sujud dia kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Sambil Yesus penipu sujud. kau Ardiansa, sekali pukul kau tumbang ku buat. Ya udahlah, Ayo. nggak apa-apa, saya tumbang aja lah. Tumbang kau. Ya, tuh, oke. Thomas Saya itu tumbang. Saya tumbang. Tumbang kau, ku tembak kau kan? Sekali tembak. kau tak Udah, jatuh, saya kan? tumbang. Walaupun Ya udah, saya aku tumbang. tak bersekolah Ardiansa. Iya. Tapi aku ngerti. Udah, nih, saya ngerti. tumbang. Bu Darni menang. Lanjut. Ya. Ya, Bu Darni Teman-teman, menang. karena Thomas itu di hadapan Ya, Yesus udah. bersujud Ya, dia udah. pada saat itu. Iya, udah. Dan Allahku. Masa kau bilang lagi Thomas bukan menyapa Yesus? Ardiansa menjelaskan sesuai Iya. apa yang dia ketahui kan. Ya udah. Itu aja, Bu Darni santai menang. aja. Udah, Bu Darni Cuma menang, itu saya nggak kalah. dapat Lanjut yang lain. dicerna Bang oleh P, lanjut logika Bang P. loh. Ya udah, ini tadi acara Santai aja. sisipan acara inilah ya, intermezzo tadi itu ya. Udah ya. Ya sekarang siapa ada yang mau ini berdiskusi? Saya mau tanya Pak sama Bang apa ini? Apollo Volox ke Aplep Mau sholat beliau. Oh, Beliau mau sholat dulu. Iya. Oh, saya tanya sama Bang P aja. Oh, ntar Pak Ustadz monitor. Oh enggak ya. Ya silakan apa tuh? Bang P, menurut Bang P, apakah Tuhan dapat dicerna dalam logika kita manusia? Ya Sementara sesuai dengan Tuhan itu apa nggak yang terbatas. dijelaskan di dalam kitab sucinya kan gitu. Dalam kitab suci itu kan Saya bahasa bertanya manusia. secara umum aja, saya bertanya secara pengetahuan Bisa saya aja. kalau yang diteraskan di dalam kitab suci bisa lah, pastilah. Karena kitab suci itu kan berbicara pada manusia kan gitu supaya bisa diterima. Bukannya seluruh yang tercatat di kitab suci ndak dapat dicerna dalam sebuah logika. Bisa lah gitu, misalnya Gimana? Tuhan satu. Tunjukkan Tuhan kepada satu. saya datanya Iya, Tuhan itu hanya bahwa satu, yang maka nggak tercatat bisa di kitab dicerna. suci dapat dicerna oleh logika kita sebagai manusia. Misalnya Tuhan hanya satu, masa nggak bisa dicerna sih?
Satu, Nah, satu-satunya doang. Oke, Masa nggak bisa Tuhan hanya diterka? satu. Misalnya Misalnya Tuhan hanya satu, pencipta gitu. langit dan bumi, seluruh alam semesta, seluruh Oke. makhluk. Masa nggak bisa diterna sih? Oke. Nah, berarti Udah gitu. bisa diterna kan? Bentar, saya kan belum ada bantahan. Nah, oke. Hmm. Saya bantah ya pernyataan Bang apa ini, Bang P ya. Katanya logika Tuhan adalah satu. Tuhan menciptakan langit dan bumi. Seperti itu kan? Oke. Tunjukkan kepada saya logikalnya kita manusia bahwa Tuhan itu ada terus hanya satu doang. Nah, iya kan satu kan sesuai dengan yang Harus data yang valid Tuhan. karena iman nggak data dapat yang valid kan dilogikakan. data yang valid itu kan yang ada di kitab sucinya. Oke, kan gitu. kalau yang ada di kitab suci, nggak ada sementara ya kan nggak ada yang tercatat di seluruh kitab suci itu kontroversi. Iya kan loh. nggak ada di buku kimia, buku fisika kan nggak ada datanya, pasti ya kitab suci aja kan. Iya Makanya gini Bang P, saya bertanya yang narasi saya mengarah pada bagaimana kita manusia yang punya keterbatasan berpikir sementara Tuhan nggak terbatas, gitu kan maksudnya? Ya, Kalau Tuhan nggak terbatas, buktikan kepada saya yang manusia punya keterbatasan bahwa Tuhan itu ada dan pernah itu kan menampakkan semuanya di diri. kitab suci. Oke, gini ya, gini ya. Kita ini manusia lahir, kita menyaksikan semuanya ini kan, alam semesta ini dengan berbagai macam kebesarannya. Ya, tentunya Yang kita gini Bang tahu. P, yang logika lah. Dulu kan saya belum selesai. Kalau logika kan secara sains manusia lahir karena ada berhubungan badan antara kedua. Nah, yang kedua pertama sebelum wanita ada dan manusia. perempuan. Ya terus apa? Yang pertama Mana, itu siapa? mana ada Tuhan pernah menunjukkan saya menciptakan kamu mengandung. Kayak sihir-sihir gitu doang. Sekarang secara ilmiah ya, kalau kita ini tarik garis lurus ke atas gitu ya, ini kita kan ini keturunan nih, terus sampai ke atas gitu. Nah kira-kira manusia tuh Sekarang kita ribet gitu loh. Apalagi dulu saya kalau ribet kali itu. Apalagi kalau dikatakan Tritunggal. Iya, itu Tritungtung Bun sekarang, bukan Tritunggal. Kopi Torabika terkenal. Dulu kan Bang, ABC Moka. saya tanya Bapak Pendeta saya suruh jelaskan Tritunggal itu kan. Saya tanya sama Bapak Pendeta, kalau katakan Tritunggal tolong jelasin, saya bilang. Dia kata apa? Imani aja, nggak usah dijelaskan katanya. Asalkan percaya Yesus itu Tuhan, dosamu ditebus katanya. Waduh, kok kita yang buat dosa malah Tuhan yang tanggung? Gimana ceritanya? Pertanyaannya ada, Bunda. Pertanyaannya ada. Itu dosa ditebus emang digadein di mana? Nah itu. Itulah Yesus saya emang itu udah ada bingung lesson gitu ya? Bang. Buat gadein dosa gitu. Apalagi Bang, kalau di Katolik itu kan ada pengakuan dosa kan, setahun sekali mengaku dosa pada Romo. Ini kok nggak masuk akal, kok mengaku dosa kepada manusia? Gimana dunia sih bilang? Gimana itu? Bukan minta ampun kepada Tuhan, malah mengaku dosa kepada manusia. Lalu siapa yang menghapus dosanya kepada Romo? Kok ribet amat sih agama ini, saya kata kok ribet banget buat kita pusing gitu loh. Makanya saya tinggalin gitu. Ribet amat. Betul ini kalau dikatakan. Ada lagi itu, si siapa namanya? Si jenderal itu. Namanya dikasih nama jenderal dia, padahal dia itu kopral, ya kan? Kopral aja itu belum jelas. Kopralnya Kristen maksudnya. Ya kan? Ngaku begini, Bu. Di situ katanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, saya ketika dia itu terus dia itu bercerita, Yesus memberikan roti 5.000 keping katanya kepada umatnya katanya. Nah, saya tanya, itu dia itu menciptakan kopi dari roti dari mana? Dia itu berdoa kepada Bapak, betul apa enggak?
Betul, dia berdoa kepada bapaknya, bapak itu ilahinya katanya. Nah, Yesus itu siapa? Yesus itu anak. Bapak itu siapa? Ya bapak itu sang sumber. Nah, saya tanya, bapak sama anak besar mana? Kata dia, sama. Ah, beleng-beleng dia. Bagaimana mungkin antara bapak dengan anak itu sama? Kalau nggak ada bapak, nggak mungkin ada anak. Gimana bikinnya? Selamat sore. Yang baru naik. Selamat sore Yuyu. Kamu ngapa lagi pas gua naik, lu ikut-ikut naik sini? Ini lu gue dengerin dari tadi lu jangan sampai kerjaan lu nih. Lu mau debat sama gua gibeng sekalian. Gue bingung orang pada maksudnya orang Islam nih ngomongin Paulus. Nah Allah sama nabinya aja kagak pernah ngomongin Paulus, apalagi jelek-jelekin Paulus. Nah, lah iya ngapain ngomongin Paulus? Ah, orang Paulus aja kena ayat, ngapain diomongin? Allahnya aja kagak pernah. Paulus aja gak jelas ngapain? Coba di Quran di Quran pas Paulus itu kagak ada penting-pentingnya diomongin sama Rasulullah, sama Allah. Masalahnya apa? Lu tahu nggak? Lah si Paulus aja itu kena ayam, dia tuh jalan aja beleng-beleng, kadang apa keluar pulsa di mulutnya. Satu-satunya nabi yang kena sihir siapa? Muhammad kan kena sihir. Aduh, Nabi Muhammad kena sihir ya. Nabi Muhammad kena sihir. Yang nyihir siapa? Yesus. Yang nyihir Yesus. Yang nyihir Yesus, benernya Yesus. Kena sihir. Gini pas, gua kasih tahu lu pas ya. Di situ membuktikan bahwasanya Allah itu maha kuasa. Walaupun itu sihir dikirim kepada Rasulullah ya, tapi alhamdulillah Rasulullah itu kagak apa-apa pas. Enggak maksud gue Cuma gua herannya atuh pas nih dengerin. Gua herannya satu, lu punya Tuhan. Ini umat itu jelek-jelekin Paulus. Pas, dengerin dulu dah gua ngomong pas. Lu punya Tuhan namanya Yesus, di situ disuruh minum anggur asam, lah kok pas. Sabar, tadi Kepas masuk ke rumputnya KO dia Kepas. Kepas lu KO juga Kepas. Mana ada Kepas? Coba Kepas yang coba lu buka lah di dalam Bukan di KO si bener Kepas. gak si Yesus itu matinya minum anggur asam? bukan gue, bukan Kepas gue. Kayak mana coba? Tuhan lu minum racun anggur asam modar. Lu tahu gak Yesus datang itu untuk apa? Untuk mati. Itu sama Rasul dua pas. Rasul jelas Yesus manusia itu untuk ya kan? menebus dosa. Biasa. Yesus tukang Kalau sihir. namanya manusia itu kena sihir karena diuji keimanannya sama Allah. Bang Sabar, ya kan? Bang Sabar. Itu wajar. Yesus tukang sihir, Bang Sabar. Sekarang gue Sihir, Bang Sabar. Yang gue bingung nih, Percaya nggak? Islam ini nabinya sama kisah para Allahnya Rasul 13 nomor 6. ada jelek-jelekin Paulus. Jelek-jelekin Paulus. Tuhan pas yang gua heran Tuhan ini pas Tuhan apa hantu sebenarnya sih kadang bingung Tuhan pas Yesus itu Tuhan kata lu kan Allah sama nabinya aja itu bak dia itu keluar darah belum mati